Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anangmed. Pada kesempatan hari ini kita akan coba melakukan pembahasan sebagaimana yang telah saya janjikan pada waktu Zoom kemarin. Pembahasan mengenai tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, khususnya pada pembahasan latihan 1 tanggal 1 Oktober kemarin ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Nah, di soal pertama, kalian hanya diminta untuk lukis atau melukiskan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi saya punya dua pertidaksamaan di nomor 1, yaitu min 2x ditambah 3y lebih besar dari sama dengan 6. Nah, ada kata kunci di sini adalah lebih besar dari. Nah, kalau lebih besar dari berarti nanti kita gambarnya adalah full gitu ya. Nah, untuk langkah pertama menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah kalian membuat tabel. Nah, ini untuk mempermudah, biasakan saja membuat tabel lah. Yang pertama x-nya kita buat 0. Kalau andai kata kalau x-nya sudah dibuat 0, berarti 0 yang x itu sudah tidak kita pedulikan lagi, jadi sisanya adalah plus 3y. Nah, plus kan nggak perlu ditulis, jadi cukup 3y sama dengan, nah langsung diganti sama dengan karena kita mau mencari hasil. Kalau kita pakai pertidaksamaannya maka bukan mencari hasil, berarti kita mencari daerah. Berarti sama dengan 6 ya, maka y sama dengan 6 dibagi 3. Ingat, kanan bagi kiri, rumusnya tidak akan diganti. 6 bagi 3 adalah 2, maka saya tulis di tabel pertama 2. Jadi begini penulisan yang baik dan benarnya. Kemudian kita rubah untuk y-nya jadi 0 sekarang, berarti sisanya adalah min 2x. Nah, y-nya kan 0, berarti sudah tidak diperdulikan, sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 dibagi min 2. Nah, kalau untuk pembagian tidak akan berubah ini ya, apa namanya, tanda. Jadi tetap fokus kondisinya dari awal plus ya plus, min ya min. Berarti 6 bagi 2 3. Karena ada min, kan atas bawah, atas kan plus, bawahnya minus, berarti beda tanda, berarti hasilnya ya min gitu. Jadi jawabannya min 3. Nah, langkah pertama kita sudah melakukan pembuatan tabel kemudian mengisinya. Terus langkah terakhir adalah kita menyusunnya. Jadi kita gambar sesuai apa yang diminta dalam soal. Nah, saya menggunakan warna biru. Oke, yang pertama titik koordinatnya adalah 0,2. Yang kedua adalah titik koordinatnya min 3,0. Jadi dibiasain menulis seperti ini. Jangan pernah menulis di sini. Misalnya kita udah dapat hasilnya y 2, berarti langsung kalian tulis 0,2. Nah, ini salah ini. Ini salah nulis seperti ini ya. Jadi tolong jangan menggunakan cara seperti ini. Nah, kalau ini untuk sementara saya perbaiki lah, jadi saya masih benarkan. Kalau untuk berikutnya tidak mungkin ya, salah. Berarti yang pertama 0,2. 0,2, ingat kalau yang ke atas itu adalah untuk y positif, kalau ke kanan berarti x positif. Nah, itu aja yang kalian hafalkan. Berarti 0,2, berarti 2 ada di atas sini, anggapnya sinilah. Kemudian karena di sini x-nya minus 3, maka daerahnya agak jauh lah di sini, berarti di kiri ya. Nah, kemudian kita gambar daerahnya, tarik full ya, garisnya full. Nah, ini perpanjang saja nggak masalah, jangan dibuat kecil-kecil lah. Oke, kemudian kita cari daerahnya. Daerahnya kita menggunakan angka sakti yang saya bilang ini 0,0, maka saya buat 0,0 dengan cara uji titik. Nah, untuk dapat uji titiknya ini, maka kita ganti jadi semua jadi 0, yang min 2x tambah 3y itu jadi 0, berarti 0 udah pasti kan 0. 0 itu lebih besar daripada 6. Nah, lebih besar dari sama dengan 6, betul apa salah? Oh, ternyata salah. Berarti daerah yang ke 0,0 atau masuk atau menuju 0,0 itu adalah daerah yang salah gitu. Padahal yang diminta itu kan yang lebih besar dari 6, berarti daerah yang 0,0 ini bukan lebih besar dari 6 ya, berarti daerah yang salah. Karena daerahnya salah, maka kita arsirannya adalah menuju ke atas gitu. Jadi arsirannya kita menuju ke atas, arsirannya menuju yang benar. Nah,
Nah, ya, gitu ya. Kalau hitungan satu-satu seperti ini. Jadi kita mengarsir daerah yang benarnya. Kalau 0,0 kan daerah yang salah, kan tidak sesuai dengan tandanya, ya. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan Pak, saya tidak mau menggunakan angka 0,0 bagaimana? Nah, kalau kalian tidak menggunakan angka 0,0, maka kalian menggunakan koordinat yang ada di luar daerah 0,0. Misalkan saya mau koordinatnya di sinilah. Nah, di sini misalkan adalah titiknya di atas 2, kan ada angka 3 nih. Nah, sini 3. Maka di sini koordinatnya itu adalah 0,3. Nah, karena maka kita uji titiknya dengan menggunakan koordinat 0,3. Berarti uji titiknya menggunakan 0,3. Nah, 0,3 berarti kita masukkan ke soal. Berarti min 2 dikali 0. Nah, Y-nya diganti 3, berarti 3 dikali dengan 3. Apakah lebih besar daripada 6? Nah, kita cek ini kan udah 0, 3 kali 3, 9. 9 itu lebih besar daripada 6, betul. Benar, maka daerah arsirannya adalah yang ke atas. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Oke, untuk nomor yang pertama, 1A, maka daerah DHP-nya, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di atas garis, atau bahasa lainnya di kiri garis. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan 1B. Di sini kata kuncinya adalah tidak ada sama dengan. Maka kalau tidak ada sama dengan, kita pastikan gambarnya nanti adalah bentuknya putus-putus garisnya. Kemudian kita buat tabelnya. Saya tabelnya warna biru ini. Kita cari nilainya sekarang. Kita cari, kita ganti X-nya dengan 0. Nah, kalau dengan 0 berarti sisanya, loh Pak, ini tidak sama dengan bentuk yang pertama, Pak. Bagaimana? Lah, kalau tidak sama, kalian boleh menggunakan bentuk seperti ini, atau kalian merubahnya ke bentuk seperti biasanya. Maka kita rubah. Caranya adalah min 3X. Nah, tukar tempat dengan 4Y sama 12 nih angkanya. Tukeran. Oke, berarti min 4Y. Karena kan 4Y positif ketika pindah ruas, maka jadi negatif. Tanda jangan dirubah, nggak masalah ini. Berarti yang sekarang min 12, yang angka saja min 12, kalau pindah kalian jadikan positif. Nah, pindah ruas. Jadi sudah mirip bentuknya. Nah, setelah itu kita buat jadi 0. X yang pertama kita buat 0, maka sisanya adalah min 4Y. Ditulis tandanya. Langsung sama dengan, karena mencari hasil kita pakai sama dengan. Jangan menggunakan tanda kurang dari. Maka Y sama dengan kanan bagi kiri, berarti 12 dibagi min 4. Maka Y-nya sama dengan 12 bagi 4 kan 3. Atas positif, bawah negatif. Beda tanda, maka hasilnya min. Maka saya tulis di sini min 3. Cara yang sama pula berlaku untuk Y. Nah, Y-nya kita buat 0. Berarti saya tinggal min 3X. Nah, Y-nya kan 0. Udah hilang saja. Sama dengan 12. Yang penting tandanya jangan diganti. Berarti tinggal 12 atau kanan bagi kiri. Bagi min 3. Maka didapat 12 bagi 3, 4, atasnya plus, bawah min, beda tanda ya, berarti min hasilnya. Maka sini saya tulis min 4. Sehingga saya sudah punya koordinat yang pertama 0,3. Koordinat yang kedua adalah min 4,0. Nah, kalau saya sudah punya, kemudian tinggal saya menggambar. Nah, tinggal gambar. Nah, gambar ya. Tuh. Dan ingat lagi, Y yang ke atas positif. X yang ke kanan positif. Biasakan sajalah. Kemudian kita gambar 0,-3, berarti ke bawah. Nah, berarti ke bawah min 3. Min 3 saya tulis. Kemudian min 4. Oh, berarti ke kiri min 4. Berarti agak jauh min 4. Ya. Kemudian saya gambar, jangan lupa gambarnya adalah garis putus-putus. Nah, saya gambar garisnya putus-putus. Nah, karena saya tidak menggunakan menggaris, maka gambarnya ya jelek, nggak masalah ya. Tolong tapi menggarisnya lurus ya, namanya garis linear kan harus lurus. Nah, udah dapat. Berarti kita sudah dapat daerahnya. Maka daerahnya apakah yang di atas atau yang di bawah, atau kanan atau kiri bahasanya. Kemudian kita lakukan uji titik seperti biasa. Nah, uji titik. Kita menggunakan angka berapa? Nah, misalkan saya maunya menggunakan angka 0,0 yang di sini. Kita 0,0, berarti uji titik. Nah, kalau uji titik 0,0 kan lebih enak ngerjainnya ya. Nah, berarti 0,0 itu ada di atas atau di kanan. Kita masukkan angkanya 0 langsung. 0
apakah hubungannya dengan 12? Oh, 0 itu kurang dari 12, benar. Benar ya, 0 kurang dari 12 sesuai dengan ini, benar. Karena daerahnya benar, maka kita arsir daerahnya yang benar. Nah, daerah yang benar kan yang ke atas. Nah, berarti kita daerahnya adalah yang menuju 0,0 atau di kanan garis atau di atas. Maka bisa kita simpulkan bahwa nomor 1B itu daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah di kanan garis atau di atas garis. Oke, bisa dipahami ya. Untuk nomor pertama, gampang lah itu. Kita langsung masuk ke pembahasan nomor 2. Nah, di nomor 2, kalian dituntut untuk menyelesaikan, ada gambar, kita disuruh mencari, tentukan pertidaksamaannya gitu. Jadi disuruh mencari pertidaksamaannya. Ini kan terlihat jelas bahwa garis merah ini itu daerah himpunan penyelesaiannya adalah di atas garis atau di sebelah kiri garis gitu ya. Logikanya seperti itu. Maka kita menggunakan cara hash. Cara hash itu bagaimana? Cara hash itu yang Y kita tukar dengan X-nya gitu. Nih Y plus, yang ini berarti X plus. Nah, di sini kan terlihat jelas kalau di sini angkanya adalah angka 1, 2, 3. Berarti ini 3. Dan yang ini 2, min 2. Nah, ingat kalau ke bawah negatif. Nah, ini ke bawah negatif. Gitu ya. Berarti kita tukar 3, ini kan 3X. Nanti akan berubah jadi 3Y. Nah, ini min 2Y, maka akan berubah menjadi min 2X. Nah, langsung saja kita tukar, ganti. Jadi persamaannya adalah min 2X ditambah 3Y. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya adalah mengarah ke 0,0. Nah, mengarah ke 0,0, maka kita gunakan angka 0,0 saja untuk mengecek jawabannya. Tapi jangan lupa ini kita kalikan dulu. Min 2 kali dengan plus 3 itu kan min 6. Nah, nanti pertidaksamaannya ini apa isinya? Nah, caranya adalah ngeceknya dengan cara uji titik tadi. Nah, uji titiknya adalah dengan menggunakan 0,0 lagi. Nah, angka sakti lagi. Kita 0,0 maka ini jadi 0. Nah, 0 sama min 6 itu tentu jawabannya adalah lebih besar. Karena garisnya tidak putus-putus atau garisnya full, maka harus ada sama dengan. Jadi 0 itu lebih besar dari sama dengan min 6. Maka saya tulis lebih besar dari sama dengan min 6. Gitu ya. Jadi nggak peduli atas apakah garisnya ada di atas atau garisnya ada di kiri atau garisnya di kanan dan sebagainya. Misalkan kalau di atas lebih besar dari, ya salah, belum tentu juga. Maka caranya yang paling gampang adalah dengan cara menguji titik. Dan ini cara yang paling jitu lah. Oke, kita langsung ke soal berikutnya yang 2B-nya. Dengan cara yang sama juga, maka kita lihat koordinatnya di sini adalah, ya ini berarti ini X minus. Nah, yang atas ini berarti Y positif ya. Ini angkanya tertulis berarti min 2, kemudian yang atas plus 5 ya. Udah 5 telah. Kita tukar tempatnya kembali, maka jawabannya adalah 5X dikurang 2Y. Nah, kita kalikan 5 dikali min 2 kan min 10. Nah, sekarang kita lihat arsirannya arahnya keluar. Nah, keluar dari 0,0. Nah, kalau keluar dari 0,0 mau pakai 0,0 silahkan, nggak pakai nggak apa-apa. Misalkan saya nggak mau pakai 0,0, saya pakainya yang ini, angka min 5 nih. Nah, min 5 itu kan koordinatnya adalah min 5,0. Nah, saya substitusikan ke persamaan yang ini, berarti saya uji titiknya itu. Uji titik. Nah, uji titiknya berarti ganti 5 dengan min 5, berarti 5 dikali min 5, nah terus dikurang 2 dikali 0, apa hubungannya dengan min 10? Nah, ini kan min 25 ya, min 25 karena min 2 kali 0 kan tetap 0. Apa hubungannya dengan min 10? Ingat, minus ketika angkanya makin besar, maka hasilnya makin kecil justru. Jadi min 25 tentu lebih kecil. Karena garisnya putus-putus, maka tidak ada sama dengan. Maka jawabannya adalah kurang dari. Maka si persamaannya kita tulis kurang dari. Bagaimana kalau misalkan saya konsennya dengan 0,0 Pak? Nah, kalau kita uji titiknya dengan 0,0. Uji titik dengan 0,0. Ketika kita uji titik 0,0, nah 0 hubungannya dengan min 10, ternyata 0 itu lebih besar dari, karena ini putus-putus berarti tidak ada sama dengan. Nah, berarti jawaban yang arah menuju 0,0 itu adalah jawaban yang lebih besar dari, karena arahnya berlawanan dengan 0,0. Nah,
arahnya berlawanan, maka kita ganti aja juga berlawanan tandanya. Nah, cukup seperti itu kalau mau menggunakan 0,0. Kalau konsen gitu ya, berarti bisa ya untuk sampai 2A, 2B. Kemudian kita langsung masuk ke soal berikutnya di 2C dan D. Nah, di 2C dan D, di sini pun aturannya sama saja. Maka di sini X-nya adalah X negatif, nah, Y-nya adalah Y negatif. Kita perhatikan di sini titiknya 1, 2, berarti sini min 2. Nah, ini 1, 2, 3, berarti min 3. Berarti angkanya hanya ini. Kita tukar tempat lagi, berarti ini min 3Y, min 3Y. Kemudian min 2X. Nah, gitu ya. Loh. Oh, salah, maaf, sorry. Nah, ini salah. Oke, kita ganti, masukin langsung. Ini min 2X kita ganti jadi min 2Y. Nah, ini kalau min 3Y jadi min 3X. Kan tukar tempat. Min 3X. Kemudian berikutnya adalah min 2Y. Min 2Y. Kemudian kita kalikan min 3 kali min 2 adalah min 6. Nah, kita cek nomor 2B tadi benar nggak? Nah, ini min 2, ya sudah tukar tempat ya, sama ya. Takut salah nanti. Kita kalikan. Nah, kemudian kita cek min 3 kali min 2 plus 6 ya, bukan 6. Sorry, ini salah tulis. Min 3 kali min 2 adalah 6. Oke. Kemudian setelah itu kita cek dengan uji titik. Nah, kalau kita pakai uji titik 0,0. Nah, uji titiknya 0,0 lagi. Uji titik 0,0. Nah, uji titik kalau 0,0, nah kita lihat, maka hasilnya 0 sama 6 hubungannya apa? Oh, 0 ternyata lebih kecil karena garisnya tidak putus-putus ya, full, maka harus pakai sama dengan. Berarti 0 kurang dari sama dengan kalau garisnya menuju 0,0, tapi ini garisnya menjauhi, berarti lebih besar dari. Nah, ganti lebih besar dari sama dengan, selesai. Mudah kan? Nah, gampang toh. Nah, kalau 2D, sekarang 2D dengan cara yang sama juga. 2D ini titiknya kalau ke bawah berarti Y negatif, ke kanan X-nya positif. Nah, ini berarti ini 1, 2, 3, berarti ini min 3, yang ke kanan, wah udah pas 5 ya. Langsung kita tuker tempat, min 3Y jadi min 3X. Nah, min 3X positif 5Y. Nah, kan ganti ya. Kemudian kita kalikan, min 3 kali 5 berarti minus 15. Nah, sekarang uji titiknya pakai 0,0 lagi. Karena paling gampang lah angkanya 0,0. Kita uji titik pakai 0,0. Uji titiknya. Nah, berarti kan 0 langsung saja lah. Apa hubungannya sama 15 minus? Nah, ternyata lebih besar dari, garisnya putus-putus enggak? Oh, enggak, sama dengan. Arahnya menjauhi 0,0. Berarti tinggal kita balik saja. Nah, selesai. Gampang ya? Ya, gitu. Berarti untuk nomor 2 gampang. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, soal nomor 3 nih. Kita soal nomor 3. Di sini tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertaksamaan berikut. Nah, berarti kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 pertidaksamaan. Disuruh nyari arsirannya. Petunjuk yang saya berikan adalah gunakan cara arsiran bersih atau arsiran kotor. Maka kita fokus ke arsiran bersih saja ya, karena daerahnya yang paling gampang dilihat oleh mata gitu. Yang pertama kita tentukan dulu 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Maka saya menggunakan tabel berwarna hijau. Nah, kalau tabel warna hijau ini berarti X-nya kalau saya buat 0, maka sisanya menjadi 3Y sama dengan 12. Sehingga Y sama dengan 12 dibagi 3. Nah, hasilnya 4 ya, maka saya tulis 4. Kemudian dengan cara yang sama pula, maka Y-nya saya buat 0. Nah, berarti 4X langsung sama dengan 12, gitu ya. Tuh, 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 3. Maka saya tulis 3 di sini. Nah, udah bisa ya. Sekarang saya gambar langsung nih. Nah, saya gambar. Berarti yang Y atas positif, X kanan positif. Nah, 0,4. Berarti ini titiknya 0,4 nanti. 0,4 sama 3,0. Biasanya nulis seperti inilah. 0,4 berarti sekitar sini. Nah, 3 berarti seperti ini.
garisnya lebih besar dari sama dengan, berarti full ya. Berarti saya gambarkan warna merah juga. Oke. Nah, gitu. Anggap lurus lah. Oke, kalau sudah, saya akan gambar yang berikutnya. Nah, berarti yang min X plus Y lebih besar dari sama dengan min 1. Saya ganti dengan 0. Kalau udah ganti dengan 0, berarti Y sama dengan min 1. Tulis langsung min 1, karena udah nggak ada embel-embelnya lagi. Lanjut. Untuk yang Y-nya yang saya buat 0, maka sisanya menjadi min X sama dengan min 1. Nah, ini. Kalau ada seperti ini, X-nya minusnya kita coret aja kiri dengan kanannya, maka X didapat hasilnya 1. Nah, gitu ya. Berarti koordinat yang saya peroleh punya adalah 0,-1 sama 1,0. Saya gambar dengan warna yang berbeda, saya gunakan warna biru. 0,-1. Min 1 berarti ke bawah, min 1 ke bawah. Kemudian 1 positif berarti di atas, kanan ya. Nah, ini titiknya.